Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu Vera akan menjelaskan materi tentang pecahan. Kita ilustrasi seperti gambar di sini ya. Ada sebuah pizza. Pizza ini merupakan makanan cepat saji yang menjadi makanan favorit bagi sebagian orang. Sebelum disantap, terlebih dahulu pizza dipotong menjadi beberapa bagian, sehingga setiap potongan pizza merupakan bagian dari keseluruhan. Dalam matematika, kita kenal dengan istilah pecahan. Dapatkah kalian menyebutkan pecahan mana yang ditunjukkan oleh masing-masing potongan pizza tersebut? Ini ya gambarnya. Kemudian membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan PQ tidak sama dengan 0, akan terdapat salah satu hubungan berikut. Ada 3 kemungkinan ya. Bisa saja lebih dari, kurang dari, ataupun pecahan itu sama dengan. Jadi kalau misalkan ada contoh, susunlah deretan pecahan 7 per 8, 1, 11 per 12 dalam urutan naik dari kecil ke besar. Jadi untuk mempermudah, kita buat pecahannya, penyebutnya dengan sama, yaitu 24, sehingga kita bisa mengurutkan pecahan yang sudah disajikan, sehingga 7 per 8, 11 per 12, kemudian yang terakhir adalah 1. Kemudian pecahan campuran. Berikut ini akan dibahas tentang pecahan-pecahan yang nilainya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini ya, 3 per 2, 7 per 3, dan 13 per 5. Ini disebut dengan pecahan campuran. Untuk membuat pecahan campuran, kita bisa membagi 2, misal 7 per 3, ini 6 per 3 ditambah 1 per 3, sehingga 6 per 3 itu bisa disederhanakan menjadi 2 ditambah 1/3, sehingga hasilnya 2 1 per 3. Sebaliknya, bilangan campuran dapat diubah bentuk dalam pecahan biasa. Tadi kita ada pecahan biasa ke campuran, selanjutnya pecahan campuran kita bentuk ke biasa, sehingga nanti untuk mencarinya ini tinggal 2 5 per 6 sama dengan 2 ditambah 5 per 6. Jadi 2 itu kita samakan penyebutnya menjadi ada penyebutnya 6, jadi 12 per 6 ditambah 5 per 6, sehingga hasilnya 17 per 6. Atau ada pecahan campuran kita bisa menyatakan sebagai A B per C sama dengan C dikalikan dengan A ditambah B dibagi dengan C. Kemudian pecahan negatif. Pecahan negatif ini hanya ada sebuah pecahan, kemudian ada lambangnya negatif di depannya. Ini ya, misalkan tentukan hubungan pecahan min 3 per 4 dengan min 5 per 7. Jadi ini apakah hubungannya bisa saja lebih dari, bisa saja kurang dari, bisa saja sama dengan. Kita bisa menggunakan ini, mempermudahnya, kita samakan dulu penyebutnya, sehingga kita bisa mempermudah apakah dia itu lebih dari, kurang dari, ataupun sama dengan. Oh ternyata setelah dicari dia hasilnya kurang dari. Sekarang pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal itu pecahan dalam angka-angka sebuah desimal masing-masing. Misalkan ya, pecahan desimal itu ya kalau ada sebuah angka 2, dan seterusnya, itu adalah pecahan desimal. Ini ada kasus 2, 3, 4, 5, 678. Nah ini itu sama saja, itu 2000, kalau dibaca 2030 45 2345,678. Nah itu kita pecah satu-satu, 2000 tambah 300 tambah 40 tambah 5 dan seterusnya. Nah itu nanti kita buat ke pecahan, yaitu menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 1000. Sekarang persen adalah pecahan dengan penyebutnya 100. Dengan demikian persen berarti per 100, lambangnya ini ya, persen ini semua sudah tahu. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam persen, kita kalikan 100%. Kalau misalkan nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen, 7 per 100. Nah 7 per 100 7 per 20 maksudnya 7 per 20 berarti 7 kali 5 20 kali 5. Kita samakan penyebutnya ini sehingga dia nilainya 100.
sehingga menghasilkan 35%. Selanjutnya pada penjumlahan pecahan ini ya, misalkan disajikan sebuah gambar, ini setengahnya, kemudian ini seperempatnya dijadikan menjadi 3/4. Tapi kalau setiap soal kita menggambar itu akan memperlama atau menghabiskan waktu, sehingga untuk menyelesaikannya nanti kita samakan dulu KPK-nya pada penyebutnya. Misalkan ini tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Ini sudah sama penyebutnya, tinggal nambahkan yang atasnya 8/12. Kalau tidak sama penyebutnya seperti yang ini, kita buat sama penyebutnya. Ini penyebutnya 24, sama-sama 24. Jadi mudah untuk dijumlahkan. Kemudian pengurangan pecahan itu juga sama dengan penjumlahan, kita juga menyamakan dulu penyebutnya sehingga mudah untuk dioperasikan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan negatif, gunakan aturan-aturan atau sifat pada penjumlahan ataupun pengurangan pecahan positif. Terkadang bentuk pecahan negatif perlu diubah bentuk penulisannya, seperti pecahan berikut ini bisa kalian lihat. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini saja ya, ini kemarin sudah bicara tentang aturan bilangan bulat ya. Saya rasa ini tidak terlalu susah. Kemudian perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan ini juga nanti kalau ada perkalian pecahan tinggal atas dikalikan atas, bawah dikalikan dengan bawah. Sifat distributif, kemudian A per B dikalikan dengan C per D ditambah E per F. Yang kedua, A per B dikalikan C per D dikurangi E per F. Ini ya, itu hasilnya nanti ada di sampingnya. Terus kalian juga bisa mengamati contoh yang sudah disajikan. Pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 berlaku A per B dibagi C per D, yang pembagian nanti adalah kebalikannya, A per B dikalikan D per C, yang belakang dibalik. Perkalian dan pembagian pecahan negatif. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil perkalian pecahan-pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua, hasil pembagian pecahan diperoleh dengan cara mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembaginya. Ini sifat-sifat, kalian bisa membacanya. Pemangkatan pecahan. Jika ada kasus pada pemangkatan pecahan, itu nanti untuk yang penyebut juga dipangkatkan, yang pembilang juga dipangkatkan. Operasi pada pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal, menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal diletakkan pada satu jalur, sehingga angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan per 10 dan seterusnya itu terletak pada satu jalur. Jadi koma yang ini diluruskan. Operasi pada pecahan desimal. Perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Perkalian dengan 10 dikalikan dengan menggeser bilangan 1 ke tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 1 tempat ke kanan. Perkalian dengan 100 dilakukan dengan menggeser bilangan 2 tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 2 tempat ke kanan. Itu bisa dilakukan untuk bilangan 1000, 10.000 dan seterusnya. Pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Untuk hasil pembagian bilangan desimal dengan 10 dan 100 dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kiri menurut banyaknya angka 0. Pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembagiannya merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada pembagian ini dibagi dengan 0,7, biar kita mudah kita ubah yang ini pembaginya itu dikalikan 10 per 10 sehingga hasilnya bilangan bulat atau nilainya 7. Kemudian pembulatan
pecahan desimal. Ini contohnya, ini ada 5, sekian, dibulatkan 1, 2 desimal, dibulatkan sampai 2 desimal. Berarti angka desimal yang ketiga adalah 6, atau kemudian lebih dari 5 dibulatkan, sehingga nanti hasilnya 5,71. Ini ya, dibulatkan ini ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat. Sekian untuk materi pecahan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum komentar pada laman Elma. Sekian dari Bu Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.